tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alpi Windarti, NPM 2211070007. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Febi Leda Rohma dengan NPM 2211070046. Nah, pada podcast ini kita akan sharing-sharing nih gimana tentang pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah itu? Pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua periode, Mekah dan Madinah. Jadi yang mana dulu nih yang mau kita bahas? Yang Mekah dulu boleh nggak sih Kak? Boleh. Iya udah. Masa pembinaan pendidikan Islam periode Mekah terdapat 3 fase tahapan pendidikan, yaitu tahapan sembunyi, tahapan terang-terangan, dan seruan umum. Materi pendidikan Islam yaitu Tauhid dan Al-Quran. Pendidikan Islam yaitu ceramah, dialog, diskusi atau tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasaan, dan hafalan. Jadi itu yang pada periode Mekah. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana dengan pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah di periode Madinah itu Kak? Tujuan pendidikan Islam pada periode Madinah bertolak dari tujuan periode Mekah, yaitu pendidikan Tauhid. Materi pendidikan periode Madinah secara spesifik pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Lalu Kak, proses dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah berlangsung berapa lama itu kalau boleh tahu? Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Lama juga ya Kak, ternyata sampai 13 tahun Rasulullah berdakwah seperti itu. Lalu selama proses pendidikan di Madinah, hal apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri? Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan Rasulullah, yaitu yang pertama ada karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. Yang kedua ada Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Yang ketiga ada membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani supaya tidak saling mengganggu. Malah harus hidup rukun dan bekerja sama mempertahankan kota Madinah. Inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah, yang kemudian menjadi modal dasar dicetuskannya kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antara umat Islam dan non-Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam hal pendidikan di kota Madinah itu? Kebijakan pendidikan yang dilakukan Rasulullah saat pada masa periode Madinah meliputi membangun masjid di Madinah dan mempersatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan, bahkan saling bermusuhan. Langkah ini dituangkan dalam dokumen yang lebih populer disebut Piagam Madinah. Oke, baik, sampai di sini pemaparan dari kami. Di sini kami akan membacakan pantun Burung Dara Burung Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.